Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, baik. Gimana kabar kalian semua? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan salah satu teman kita memimpin kita dalam doa. Ayo, yang ke depan. Hai kalian, aku senang hidup sehat bahagia. 1, 2, 3 ya. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Ayo kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kepada kami dari malam yang gelap tadi hingga pada pagi hari ini. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami, tetapi kemurahan kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon ya Tuhan berikan kami kepintaran. Ini doa yang seperti ini, semoga Tuhan berkati kami semua. Amin. Baik, silakan duduk. Bapak akan mengakses dulu ya. Ya. Kita sudah pelajaran kita. Nah, yang pertama ada Lestian Lubu. Hai Pak, nama saya Adi Lestian. Hobi saya membaca. Seperti saya guru. Baik, terima kasih. Deverius Bonde. Hai Pak, nama saya Adi saya hobi. Lanjut. Deska Thomas Lubu. Lanjut. Nawardin Gowasa. Hadir Pak, hobi saya pemain bola, cita-cita saya tentara. Lanjut. Eprianus Gowasa. Hadir Pak, nama saya Ibrahim Dewasa. Nama hobi saya pemain bola kaki. Cita-cita saya penyanyi. Bagus. Ferdinand Pinowaa. Hadir Pak, hobi saya pemain bola, cita-cita saya polisi. Kesia Hafo. Hadir Pak, hobi saya menggambar, cita-cita saya pemain. Nah, baik. Sudah siap untuk belajar? Siap? Minta untuk bangkit berdiri, kita tepuk fokus dulu. Biar semangat. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Nah, pada hari ini anak-anak kami kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, silakan buka bukunya bahasa Indonesia. Nah, tentu yang Bapak harapkan pada hari ini adalah fokus ke depan, kemudian ada kerjasama yang baik antara saya di sini dan tentunya anak-anak yang ada di depan kelas. Nah, baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pengalaman pribadi. Nah, sebelum kita lanjut pada materi ini, Bapak bertanya dulu ya, kira-kira apa pengalaman paling berkesan yang pernah kalian alami? Ayo, coba. Saya Pak, Apa pengalaman? Oke. pengalaman saya waktu saya pergi ke Pulau Telok. Waktu itu badai dan ombak besar sekali dan hampir menghantam perahu kami. Akhirnya saya jadi takut pergi ke Telok kalau cuaca tidak bagus. Nah, ada lagi? Saya Pak, Oke. pengalaman saya waktu saya pergi Tomeng ke Bale-Bale. Di tengah perjalanan kebetulan sandal saya putus dan akhirnya saya tidak memakai sandal. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi itu adalah contoh pengalaman. Jadi yang
Yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang pengalaman pribadi. Nah, apa yang kita ambil dari pengalaman kita tersebut? Nah, di sini saya akan sampaikan dari pengalaman yang sudah diceritakan si Adel. Di sini kita ambil dan kita bisa simpulkan bahwa kalau cuaca tidak bagus, artinya kita tidak boleh pergi ke suatu tempat, apalagi kalau cuaca tidak bagus. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita ambil dari pengalaman si Nawardin? Tadi katanya apa Nawardin? Pengalaman saya waktu saya pergi Tome ke Bale-Bale, di tengah perjalanan kebetulan sandal saya putus dan akhirnya saya tidak memakai sandal. Nah, pengalaman yang kita ambil dari Sinawardin, sebelum kita pergi ke Tome itu, kita alangkah lebih baiknya kita pakai sepatu biar tidak ada yang namanya sandal putus atau bagaimana, atau adalah masalah yang timbul. Nah, bisa paham? Bisa paham? Bisa. Paham? Oke. Lanjut. Kemudian di sini Bapak ada pengalaman pribadi. Dulu waktu saya SMP kelas 1, saya pengen banget punya sepeda. Jadi sebelum saya minta sepeda itu atau meminta sama orang tua, Pak belikan saya sepeda. Jadi pengalaman saya harus belajar naik sepeda. Nah, pengalaman saya waktu naik sepeda itu, jadi dari pasar saya belajar mendayung. Kemudian di tengah perjalanan ada becak. Jadi sepeda ini kebetulan tidak ada rem. Ya, tidak ada rem. Terus tiba-tiba becak itu berhenti seketika. Jadi sepeda yang saya tumpangi tadi karena tidak ada rem, jadi langsung tembus. Jadi akhirnya saya jatuh. Nah, dari pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi, artinya kalau belajar naik sepeda tidak harus di jalan umum. Jadi harusnya saya belajar naik sepeda itu seperti di lapangan bola kaki. Nah, areanya yang luas. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari teks pengalaman cerita. Ayo, buka bukunya. Kita akan belajar tentang teks pengalaman cerita dari teman kita. Buka bukunya, kita tulis pengalaman cerita menabrak pintu kaca. Ya, sebelah sini. Catatan, buka catatannya. Pengalaman cerita yang berjudul menabrak pintu kaca. Garis baru, suatu hari aku pergi ke pasar. Titik. Di bawahnya, aku
Aku pergi bersama ayah dan ibu. Titik. Di bawahnya, aku akan dibelikan baju baru. Lanjut. Di bawahnya, toko di pasar besar dan indah. Titik. Aku amat kagum melihatnya. Titik. Aku berjalan lengah titik. Tiba-tiba koma, aduh, tanda seru. Di bawahnya, aku menabrak pintu toko. Di bawahnya, artinya di sini lagi nangis. Suara tangisku. Sudah? Titik. Aduh, koma, kepalaku sakit. Sudah? Di bawahnya, aku tidak menyangka. Rupanya, koma, pintu toko itu dari kaca. Sudah? Titik. Aku malu jadinya. Aku malu jadinya. Titik. Nah, di sini Bapak akan bacakan cerita yang berjudul Menabrak Pintu Kaca. Nah, didengar ya. Suatu hari aku pergi ke pasar. Aku pergi bersama ayah dan ibu. Aku akan dibelikan baju baru. Toko di pasar besar dan indah.
amat kagum melihatnya. Aku berjalan lengah, tiba-tiba, aduh! Aku menabrak pintu toko. Suara tangisku. Aduh, kepalaku sakit. Aku tidak menyangka, rupanya pintu toko itu dari kaca. Aku malu jadinya. Nah, dari cerita pengalaman teman kita ini, apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Nah, di sini dikatakan waktu dia pergi ke toko, tiba-tiba aku menabrak pintu toko. Jadi pengalamannya ini dia menabrak pintu toko. Artinya dia tidak melihat bahwa di depannya ada cermin. Ada cermin yang terbuat dari kaca. Jadi pengalamannya ini dia ceritakan supaya tidak terjadi hal yang sama. Ya, bisa didengar? Bisa? Oke. Lanjut. Kemudian di sini Bapak akan memberikan tugas. Sebagaimana mestinya saya akan memberikan tugas ya siswa. Nah, tugas ini kita membuat pengalaman pribadi. Tak usah banyak, satu saja. Ya, pengalaman pribadi apapun itu. Yang penting ada judulnya, kemudian di mana kejadiannya. Nah, setelah kalian buat, kalian bikin sebagus mungkin. Yang menarik ya. Bisa paham? Bisa paham? Oke. Lanjut ya. Nah, setelah kalian buat, nanti kita diskusikan bersama-sama di depan. Beri waktu dari sekarang. Ini Bapak sudah siapkan nih. Tulisnya. Kabarnya. Nanti kalian tukar-tukar ya.
sebagus mungkin ya. Nanti Bapak nilai bagaimana kreativitasnya.
Bagaimana, udah siap? Sudah? Nah, Oke, sudah oke. Komandan si DP. Sudah? Sinawar? Sudah? Wah, mantap sekali ya. Si Aden sudah? Si Ferdin? Sudah. Nah, kalau sudah siap, seperti yang Bapak bilang tadi, sekarang kita akan mempresentasikan ke depan satu persatu. Sudah siap? Oke, sebelumnya kita relax dulu. Berdiri, berdiri semua. Kita memberikan ice breaking sebentar. Biar relax ya. Tepuk semangat. Oke, bagus. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah kalian buat. Nah, sekarang kami panggilkan yang pertama Ade Lestian Lugu. Kami persilakan. Pengalaman pribadi saya yang berjudul membuat masalah. Aku tidak sengaja menghancurkan mainan adikku. Aku merasa sangat sedih dan meminta maaf kepada adikku. Kami berdua memeluk dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan.
Oke, jadi itu adalah pengalaman pribadi si A. Aden. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap. Oke, silakan duduk, Adel. Sekarang kami panggilkan si Deverius ke depan. Nah, kita dengarkan ya pengalaman dari si Deverius. Pengalaman pribadi saya yang berjudul menghadapi kehilangan. Aku hilang kecil. Kesalahanku yang sudah lama menjadi temanku merasa sangat sedih. Tetapi aku tahu bahwa kucing aku selalu ada di hatiku. Sudah? Cuman itu? Oke, beri tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Cus. Oke, silakan duduk Devin. Oke, karena Deska Thomas tidak hadir, sekarang kami panggilkan si Nawardin Puasa. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengalaman si Nawardin Puasa. Fokus ya. Pengalaman pribadi saya yang berjudul mengatasi kesulitan. Aku kesulitan belajar membaca, tapi aku tidak menyerah. Aku berlatih setiap hari dengan bantuan ibuku. Sekarang aku bisa membaca buku dengan lancar dan merasa sangat bangga. Wow, jadi itu adalah pengalaman pribadi si Nawardin. Beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap. Oke, silakan duduk. Nah, bagaimana dengan si Eprianus? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, silakan ke depan. Pengalaman bagi diri saya yang berjudul menghadapi ketakutan. Aku takut dengan sekali anjing besar di rumah tetangga. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk memeluk anjing itu dan bermain dengannya. Ternyata, anjing itu sangat ramah dan aku tidak takut lagi. Wow, bagus sekali. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Cus. Jadi itu adalah pengalaman pribadi si Epria. Ya. Dia takut sekali sama anjing. Katanya dia anjingnya itu galak. Ternyata waktu dia mendekati, artinya anjing itu ternyata tidak galak. Jadi mereka bersahabat. Anjingnya. Jadi itu adalah pengalaman si Eprianus Puasa. Lanjut. Sekarang bagaimana persiapan si Ferdin? Siap? Siap. Siap, oke. Datang ke depan. Pengalaman pribadi saya yang berjudul mengatasi rasa malu. Aku merasa malu untuk berbicara di depan kelas, tapi aku tahu bahwa aku harus mencoba. Aku berlatih berbicara di depan cermin dan meminta bantuan guru. Sekarang, aku bisa berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Oke, jadi itu adalah pengalaman dari si Ferdin. Ferdin. Keren. Keren, keren. Keren, keren. Cus. Oke, silakan duduk. Tadi katanya dia itu malu sekali ke depan kalau berbicara. Bicara. Setelah dia apa? Dia belajar di depan cermin, akhirnya dia berani berbicara. Bicara. Jadi itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari. Lanjut. Yang terakhir
terakhir Krisya Hafo. Ke depan Krisya. Pengalaman pribadi saya yang berjudul Membuat Persahabatan. Aku bertemu dengan teman baru di sekolah yang memiliki hobi sama dengan aku, yaitu menggambar. Kami menjadi sangat dekat dan sering bermain bersama. Oke, tepuk keren. Oke, silakan duduk Kei. Jadi itu adalah pengalaman si Kei yang punya teman menggambar. Jadi sekian dulu dari pengalaman-pengalaman yang kalian berikan kepada kami di sini. Nah, sebelumnya saya bisa simpulkan bahwa pengalaman-pengalaman yang sudah kalian tulis bisa kita terapkan dan bisa kita ambil dari pengalaman teman kita apapun itu bisa kita terapkan. Kemudian di sini sebelum kita lanjut, di sini Bapak akan memberikan tugas sumatif akhir pembelajaran kita. Sudah siap? Siap. Oke. Tugasnya yang pertama, silakan tulis di buku latihan. Buku latihannya sudah tulis di atas soal sumatif. Sudah? Sudah? Oke. Nomor 1. Tuliskan satu contoh pengalaman apa yang paling tuliskan satu contoh pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidupmu. Oke. Buka kutip dalam bentuk cerita. Lanjut. Nomor 2. Pelajaran apa yang kamu ambil setelah menceritakan pengalaman tersebut. Nah, tapi soal bahasa ini itu adalah
sampai sini dulu pertemuan kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita awali dulu dengan refresh atau bisa dinamakan itu ice breaking. Ice breaking kita ini dipimpin teman kita, salah satu teman kita yang paling pokok di sini. Siapa? Kira-kira siapa yang paling pokok di antara kelas kita sini? Si Epi harus Gowasa. Oke, ke depan dulu, pimpin kita dulu ice breaking. Biar kelas kita ini semangat. Bisa ini? Bisa ke depan. Oke, ke depan. Oke, teman-teman semuanya berdiri. Ice breaking. Bernyanyi dulu, bernyanyi. Bu konsentrasi nama. Konsentrasi, mari konsentrasi. Dibuka. Nama saya Nama saya Kei. Nama saya Dede. Nama saya Nawa. Nama saya Ferdi. Nama saya Epi. Nama saya Jahua. Oke, lanjut. Apa lagi, Epi? Tepuk semangat. Oke, sekian dari Eprianus Gowasa. Silakan duduk, Epi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak menyampaikan bahwa pembelajaran kita ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pengalaman teman kita bisa kita terapkan. Bisa paham? Contohnya tadi pengalaman si Eprianus. Tadinya dia pikir anjing itu galak. Nah, setelah dia dekati, dia rutin kasih makan atau segala macam, ternyata anjing itu tidak galak. Iya ya. Nah, jangan pikir semua anjing itu galak semua. Tidak. Jadi pengalaman yang kita ambil dari Eprianus tadi itu, cobalah kita dekati anjing tersebut. Mungkin pada saat itu anjingnya lapar, bisa jadi makanya galak dia sama siapa, si Eprianus. Iya ya. Ya. Sampai di sini bisa paham? Ya. Oke, bagus. Jadi sekian dulu pertemuan kita hari ini. Besok jangan lupa tugas yang Bapak berikan tadi, sumatif tadi, diserahkan di depan besok pagi. Bisa? Bisa. Oke. Nah, jadi kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Sike, pimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, lalu
kita hari ini. Silakan keluar. Silakan.